Rektorat Universitas Lampung menyatakan akan memberi sanksi tegas, termasuk pemecatan, kepada panitia pendidikan dasar, Mahepel Feb Unila jika terbukti melakukan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya mahasiswa Pratama Wijaya Kusuma. Unila telah membentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur hukum, psikologi, dan kemahasiswaan. Investigasi akan difokuskan pada 3 bentuk kelalaian: individu, organisasi, dan institusi. Organisasi Mahepel sendiri dibekukan sementara selama proses penyelidikan berlangsung. Yang membekukan ini kan dekanat ya, tetapi dengan komitmen kemarin penandatanganan terkait dengan pembekuan sementara dari Mahepel itu akan dilakukan oleh dekan, dan dekan sudah tanda tangan kemarin. Iya, sampai terbukti apakah ada kesalahan secara organisasi atau tidak. Apabila nanti ditemukan tidak terbukti, maka akan dihidupkan kembali. Pratama meninggal pada 28 April 2025 setelah 5 bulan dirawat akibat dugaan penganiayaan saat Diksar Mahepel pada November 2024. Ia mengalami luka serius, termasuk pendarahan di kepala akibat ditendang dan diinjak-injak. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Sunyono, menegaskan Unila tidak menoleransi kekerasan dan akan menjalankan investigasi secara transparan. Unila menegaskan komitmen sebagai berikut. Tidak akan menolerir kekerasan dalam bentuk apapun. Tidak ada yang ditutupi, semua terbuka untuk audit publik. Keselamatan mahasiswa adalah prioritas utama. Jika hal serupa terjadi kembali, semua pihak, dalam hal ini adalah sivitas akademika, mahasiswa, teknik dan dosen, dan para pemangku kepentingan agar segera melaporkan langsung ke pimpinan Universitas Lampung atau melalui laman lapor.go.id. Ketua Tim Investigasi, Profesor Novita Tersiana, menyampaikan bahwa laporan akhir, rekomendasi sanksi, serta langkah pemulihan dan pencegahan akan diselesaikan dalam 2 pekan. Terkait dengan perizinan, kami akan mengumpulkan kembali bukti-bukti ya. Jadi memang beredar di luaran itu beragam, tetapi kita tetap akan melakukan pengumpulan dokumen dan bukti-bukti digital kembali. Salah satunya adalah surat-surat perizinan. Nah, mungkin yang lebih pas lagi adalah tim ini sekarang sudah juga menyusun kronologis, gitu ya. Walaupun kronologis peristiwa ini nanti akan berkembang. Salah satu yang Mbak barusan katakan juga menjadi salah satu titik krusial kita, ya. Itu titik krusial kita, di mana nanti kita akan melihat ada kelalaian tidak di situ. Jadi saya kira itu sudah diakomodir oleh tim. Nah, kemudian juga mungkin ini yang penting bahwa 3 hari yang lalu tim bekerja dengan cepat ya. Kita ada sedikit tambahan ya, bahwa dalam pemetaan informan kunci nantinya yang akan kita panggil untuk kita wawancarai, itu juga akan ada pendekatan asesmen psikologis gitu ya. Ini penting karena di dalam pemanggilan nanti ada 3 unsur yang akan berkontribusi di situ ya, yang akan berperan. Jadi ada tim hukumnya sendiri dipimpin oleh Pak Karmin dan kawan-kawan, juga ada tim layanan kekerasan perguruan tinggi, karena kita juga punya regulasi Permendikbud 55/2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Termasuk juga nanti ada asesmen psikologis. Ini juga penting ya. Di perguruan tinggi ini barangkali ada dampak-dampak traumatis ya Mbak ya, baik dari peserta gitu ya, maupun barangkali saksi langsung. Nah ini yang akan coba kita dorong juga melalui tim-tim psikologis kita, agar nantinya bukti data yang kita dapat itu betul-betul akurasinya clear, jelas. Kemudian kondisi emosional nanti dari yang terpanggil, terutama adalah tadi kelompok peserta ya, kemudian korban, itu juga
bisa terkondisi dengan baik dari kondisi emosionalnya. Dan ini komitmen UNILA sebagai bagian dari pendekatan restoratif dan perlindungan hak psikologis sivitas akademika. Jadi kira-kira seperti itu.